Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan man ahsoha. Ya, di sini man ahsohnya maksudnya adalah qala al-hafiz ikhtilaf ulama bimakna qawlihi. Ulama berselisih ya perkataan saya mengatakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu man ahsoha. Qala al-Bukhari wa ghairuhu minal muhaqqiqin, dan Imam Bukhari dan selainnya yaitu mengatakan bahwasanya itu maknanya dalam menghafalnya. Wa anna ihda riwayatan, dan salah satu dari riwayat mengatakan mufassiratan lil ukhra, menafsirkan kepada yang lain. Wa qala al-Khattabi, Imam Khattabi mengatakan yahtamil wujuhan. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah an ya'uddah, yaitu menghitung hatta yastau fiya, sampai dia menerima bi makna dengan makna anda yaktasiru ala ba'diha fayada'ullaha biha kulliha. Dia enggak membatasi dengan beberapa nama saja, tapi dia berdoa kepada Allah dengan seluruhnya. Wa yuzni alaihi bijami'iha, dan memuji Allah dengan seluruh namanya. Wa yastawjiba al-mawdu'u al-maw'udu alaiha, maka dia mewajibkan janji atasnya. Minat sawab, yaitu dari pahala. Jadi kalau misalnya kita puji Allah, kita apa segala macamnya, maka janji itu wajiblah bagi kita mendapatkannya dari pahala. Kemudian yang kedua adalah maksudnya adalah al-itaqah, yaitu secara itaqah mutlak. Wal makna man ataqal qiyamah, yaitu mutlakkan menegakkannya bihaqi hadhil asma, dengan hak nama-nama ini. Wal amala bimuqtadaha, dan beramal dengan konsekuensinya. Wa an ya'tabira, dia berpikir, iktibar ma'aniyah, makna-maknanya. Fayul zima nafsahu, dan dia mengharuskan dirinya bimuwajibiha, terhadap kewajiban-kewajibannya. Wa idza qala, apabila dikatakan ar-razzaq, maha memberikan rezeki, wathiqa rizqi, yaitu wathiqa birizqi, yaitu percaya bahwasanya rezeki Allah itu luas, wa kadzalika sairul asma, begitu juga nama yang lain. Thalith, yang ketiga, al-muradu biya al-ihatatu bijami ma'aniha, yaitu mencakup seluruh makna-maknanya. Wakila dikatakan ahsoha, yaitu amila bima faida qala, biha amila biha faida qala, itu mengamalkan nama-nama Allah. Apabila dikatakan Allah itu hakim, sallama li jami awamirihi, menerima seluruh perkara-perkaranya, wa aqdarihi, urusan-urusan takdir-takdir Allah, dan wa annaha jami'uha ala muqtadal hikmati, dan meyakini seluruhnya itu adalah konsekuensi dari hikmah Allah. Wa idza qala, dan dikatakan al-Quddus, yang maha suci, istahdara kaunahu muqaddisan, yaitu kita hadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disucikan, munazzahan, suci, kudus, an jami'in naqais, selamat dari segala kekurangan. Wakhtarahu Abul Wafa ibni Aqil, dan Abul Wafa ibni Aqil itu memilih pendapat ini. Waqala Ibnu Battal, Ibnu Battal mengatakan tariqul amal biha, cara mengamalkan, maksudnya mengamalkan nama-nama Allah, an makana yusawwighul iqtida'a, yang mana dibolehkan yusawwighul iqtida'a, kita mengikutinya bihi, dengan Allah, karrahim, seperti mengasihi, wal karim, menyayangi, memuliakan, wa mumarrinu al-abdu nafsahu ala an yasiha lahu al-ittisafu biha, dan hamba itu melatih dirinya agar yasah dirinya tersebut disifati dengan hal tersebut, bima yaqumu bihi, fima yaqumu bihi wa makana yakhtassu bihi nafsahu kal jabbari wal adimi fa'al al abdi al iqraru biha.
yang pantas untuk makhluk melakukannya. Adapun yang dikhususkan untuk diri Allah seperti maha besar, maha perkasa, ya, maka kewajiban atas hamba hanya mengikrarkan saja nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tersebut. Wal khudu'u laha, tunduk, wa adamut tahalli, ya, dan tidak ada yang menghiasi bisifatin minha, menghiasi diri dengan hal tersebut. Wa makana fihi ma'nal wa'di, kalau di situ ada maknanya janji, yaqifu fihi inda tama'i warraghbati, maka dia berhenti dengan tamak terhadap janji Allah tersebut dan harap terhadap janji Allah. Wa dhairu anna ma'na al-hifdhiha, dan zahirnya makna menghafalnya, wa ihsaiha, ya, menjaganya, wa ma'rifatuha, yaitu mengenalnya, wal qiyamu bi ubudiyatiha, dan menegakkan peribadatan hanya kepadanya. Kama annal Qur'ana la yanfa'u hifdhu alfadhihi man la ya'malu bihi, sebagaimana bahwasanya Al-Qur'an menghafalnya itu tidak bermanfaat, menghafal lapas-lapas yang tidak bermanfaat bagi siapa yang tidak mengamalkan isi Quran tersebut. Bal ja'a fil muwarraqi, dan telah datang dalam muwarraq, pengawasan terhadap agama, annahum yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, ada segolongan kaum yang membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Dan Syekh Utsaimin mengatakan a'lamun bi'atibari dalalatiha 'ala dzati, ya. A'lamun bi'atibari dalalatiha 'ala dzati, nama-nama yang ya dilihat dari penunjukannya terhadap zatnya, awsafun, ya, atau sifat-sifat, bi'atibari madallat alaihi minal ma'an, ya, dari sisi, ya, apa yang ditunjukkan terhadap yang atasnya, ya, dari makna-maknanya. Wa ya bil i'tibaril awwal mutaradifatun, maka dia bila ditinjau dari yang pertama tersebut itu mutaradifah, yaitu mirip-mirip, lil dalalati, terhadap, ya, yang menunjukkan kepadanya, ala musamma wahidin, ya, ya, dinamakan, ya, dengan hal yang satu. Siapa itu? Allah, yaitu kalimat Allah. Bi'atibari ats-tsani mutabayyi'atun. Jika ditinjau dari yang kedua, yaitu berbeda, bertentangan, lil dalalati kull wahidin minhuma, ya, terhadap apa yang menunjukkan salah satu dari, ya, keduanya, ala ma'nahu al-khassi, terhadap makna yang khusus. Wal hayyu, contohnya hayyu yang maha hidup, al-alim, maha mengetahui, al-qadir, maha, ya, kuasa, as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat, ar-rahman, maha pengasih, ar-rahim, maha penyayang, al-aziz, yang berkuasa, al-hakim, bijaksana. Kullu wa asma'un li musamma wahid. Nah, yaitu kullu wa asma'un li musamma wahidin wa huwa Allah, ya, seluruhnya adalah nama-nama terhadap zat yang dinamai, ya, dengannya, yaitu Allah. Jadi Allah itu dinamakan Al-Hayyu, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan itu satu, yaitu Allah. Lakin makna al-hayy, akan tetapi makna hayy itu ghairu makna alim, itu bukan maknanya alim. Wa ma'na al-alim ghairu ma'na al-qadir, bukan makna qadir. Itu maksudnya, ya, yang disebut Syekh Utsaimin tadi, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu milik satu orang, milik satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau misalnya ditinjau secara terpisah nama-nama dengan nama yang lain, ya, yang khusus, maka contoh Hayyu, Alim, Qadir, Sami, Basir, Rahman, Rahim, Aziz, Hakim itu memiliki makna sendiri. Ya nggak bisa dikatakan Hayyu maknanya Alim, Alim maknanya Qadir, Qadir maknanya Sami, begitu juga yang lainnya. Wa kada wa inna ma qulna, akan tetapi ya bahwasanya kita katakan bi annaha a'lamun wa awsafun li dalalatil Qur'ani 'alaiha, yaitu nama-nama dan sifat-sifat yang ditunjukkan Al-Qur'an atasnya. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal ghafurur rahim." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa rabbul ghafurur rahman, yang Tuhan yang Maha Pengampun, yang memiliki kasih sayang. Innal ayat tsaniyah, bahwa ayat yang kedua dallat ala anna ar-rahima huwal muttasifu birrahmah, yang menunjukkan bahwasanya rahim itu disifati dengan rahmah, ya, penyayang. Wali ijma'i ahli lughah, dan kesepakatan ahli lughah, wal urf, dan uruf, annahu la yuqal, tidak dikatakan alimun illa liman alimah, ya, tidak dikatakan orang yang alim kecuali dia maha mengetahui. Wala sami'un, tidaklah dia maha mendengar kecuali illa liman sami'ah, kecuali yang mendengar. Wala basirun, dan tidaklah maha melihat illa liman lahu basarun, kecuali bagi siapa yang memiliki penglihatan. Wahada amrun, dan perkara ini ya abyanu, lebih jelas, min an yahdaja ila dalil, ya, daripada membutuhkan dalil. Wa bihada ulima dhalalu man salabu asma Allah Ta'ala wa ma'aniyaha min ahli ta'til. Dari sini jelaslah, ya, man salabu asma Allah, siapa yang merusak nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan makna-maknanya dari orang-orang yang suka mentakwil. Mereka mengatakan innallaha ta'ala sami'un bila sam'i. Ya, Allah Maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Basirun bila basarin, Allah Maha melihat tapi tak punya penglihatan. Azizun, Maha perkasa bila izzatin, Maha perkasa tapi tidak memiliki keperkasaan. Wa kada wa allalu dzalika bi anna thubut as-sifati yastalzimu ta'addudal qudama'i. Ya, mereka melakukan hal tersebut karena menyebabkan, ya, hal tersebut yang menetapkan sifat, ya, yang mengharuskan ta'addudal qudama'i, yaitu berbilang yang telah lalu, qadim. Ya, jadi mereka menganggap Allah itu qadim. Jadi sesuatu yang muhdats enggak boleh dinisbatkan kepada Allah karena ta'addud jadinya. Wa hadhil illatu alilah, dan inilah illah yang penyakit. Bal mayyitatun lidalalatis sam'i, bahkan mati terhadap hal yang menunjukkan terhadap, ya, mendengar, wal aqli, ya, dan akal, ala butulaniha, ya, terhadap kebatilannya. Jadi orang yang mendengar, orang yang punya akal itu, ya, enggak yakin terhadap hal tersebut. Fali'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala wasafa nafsahu bi awsafin katsiratin, Allah sifatkan dirinya dengan sifat yang banyak. Ma'annaul wahidul ahad, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Ya, innahu huwa yubdi wa yu'id. Allah Subhanahu wa taala punya siksa yang pedih. Dia memulai, dia pula yang mengulang. Ya. Wa huwal ghafurur wadud, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya, Maha Penyayang. Dzul arsyil majid, Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy. Ya, sabbih isma rabbikal a'la, pujilah Tuhan kalian yang Maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la", pujilah Tuhan kalian yang Maha tinggi, alladzi khalaqa wa sawwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, sempurnakan. Walladzi qaddara fahada, yang Allah tentukan kadarnya dan berikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, ya,
tumbuh-tumbuhan, ya, tempat penggembalaan. Fabihadilah dalam ayat ini al-karimah yang mulia, ya, awsafun katsiratun, sifat-sifat yang banyak, limausufin wahidin, terhadap yang disifati yaitu Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala satu tapi sifatnya sangat banyak. Lam yalzam min thubutiha ta'addudul qudama'i. Hal tersebut tidaklah mengharuskan, ya, berbilangnya qadim Allah Subhanahu wa taala. Wa mal aqlu, adapun akali, anna sifati laysat dawatin bainatan minal mausuf, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah suatu zat yang terpisah dari yang disifati yaitu Allah. Ya. Hatta yalzam, sehingga mengharuskan min thubutiha ta'adduda, ya, ya, menetapkannya menjadi berbilang. Wa inna ma iya min sifatim ya man ittasafa biha fahiya qa'imatun bihi, ya, bahwasanya dia, ya, sifat-sifat tersebut termasuk sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya, dan dia sifat tersebut, ya, berdiri, maksudnya menempel kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu mawjudin fala budda lahu ya min ta'addudi sifatihi, ya, seluruh yang ada, ya, mengharuskan baginya berbilangnya sifat-sifatnya. Fabihi sifatul wujud, maka ini adalah sifat wujud. Wa kaunu wajibal wujudi, ya, keadaannya mewajibkan adanya dia, au mungkinal wujudi, atau mungkin adanya dia. Wa kaunu ainan qa'iman bi nafsihi au wasfan fi ghairihi, dan keadaannya, ya, secara ain, ya, tegak terhadap dirinya sendiri, ya, wa wasfan fi ghairihi, dan sifat atau sifat kepada selain. Wa hada aidan ulima anna ad-dahr, oleh sebab itu diketahui bahasanya dahar, zaman, laisa min asma'illah, bukan nama Allah. Li'annahu ismun jamidun, karena itu adalah nama benda. La yatadammanu ma'na yulhiquhu bil asma'il husna, itu tidak mengandung hal yang mengharuskan dia termasuk nama-nama Allah yang indah. Wa li'annahu ismun lil waqti waz zaman, karena dia adalah, ya, nama waktu dan zaman. Qala ta'ala an munkiri al-ba'thi, Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap orang yang mengingkari, ya, hari berbangkit. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu, ya, wa ma nuhlikuna illa ad-dahru. Mereka mengatakan, orang-orang kafir, kehidupan ini hanyalah kehidupan di dunia saja, kami mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Yuriduna murural liyali wal ayyam, yang dimaksud di sini adalah, ya, peredaran hari dan ya, hari-hari dan malam-malam. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'dhini ibnu adam yasubbud dahra, anak Adam mencaciku, mereka mencelah zaman. Wa anad daru biyadil amru, sementara aku adalah ad-dahr, maksudnya menciptakan waktu, di tanganku segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku yang mengganti-ganti malam dan siang. Fala yadullu ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala, hal ini tidak menunjukkan bahwasanya dahra termasuk nama Allah. Wa dzalika anna alladziina yasubbuna ad-dahra imma yuriduna az-zaman alladzi huwa mahallul hawadits, dan orang-orang yang mencela waktu, yang mereka maksudkan di sini adalah zaman, itu waktu yang menjadi tempat, ya, hal yang baru. La yuriduna Allah ta'ala, tidak menginginkan Allah. Fayakunu ma'na qawli wa ana ad-dahr, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah aku adalah dahr. Fassara bi qawli ta'ala, ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala, biyadil amru uqallibul laila wan nahar, di tangan Allah segala urusan. Allah Subhanahu wa taala mengganti siang dan malam. Bahwa Subhanahu wa taala khaliqud dahri, Allah pencipta dahar, wa ma fihi, dan apa yang akan terjadi dalamnya.
Wa qad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahara wa huma ad-dahr. Sungguh telah dijelaskan ya, Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang membolak-balikkan waktu ya keduanya ya adalah dahar. Wala yumkin an yakuna al-muqallibu bi kasril lam, dan tidaklah mungkin an yakuna al-muqallibu bi kasril lam wal muqalliba bi fadhiha ya muqallib yumkin an yakuna al-muqallibu bi kasril lam wa muqalliba bi fadhiha wa bihadza tabayyana annahu yamtani'u an yakuna ad-daru fi hadzal hadits muradan bi Allah Ta'ala. Dan tidaklah mungkin an yakuna al-muqallibu yang membolak-balikkan dengan kasrul lam, wal muqallabu dialah objek yang dibolak-balikkan. Wa hadza tabayyana annahu yamtani'u an yakuna ad-dahr. Ini menunjukkan Allah itu terhalang dari disebut sebagai dahar. Fi hadzal hadits muradan bihi Allah Ta'ala. Ya, di dalam hadis ini yang dimaksud itu dahar itu Allah bukan, tapi dahar itu adalah ciptaan Allah. Nah itulah dia anak Habibul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.